Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu sesuai dengan beberapa pemikiran periode yang lalu dari pimpinan Komisi 6 dan tentu wakil pimpinan Komisi 6, dan tentu terakhir kita juga melakukan diskusi, maka memang kita coba remapping daripada kebijakan BUMN ke depan. Yang dimana diawali waktu itu kita fokus kepada restrukturisasi dan juga bagaimana melakukan perbaikan untuk pendapatan negara, di mana salah satunya saya ingat pimpinan Komisi 6 waktu itu memberi highlight yang selama ini PMN atau suntikan BUMN itu walaupun 90% itu merupakan penugasan, tetapi banyak dibiayai oleh tentu negara menerbitkan surat utang baru. Tetapi dengan progres yang sudah dicapai 5 tahun terakhir, kita bisa lihat bagaimana antara dividen dan PMN sekarang jauh lebih tinggi. Artinya apa? Suntikan-suntikan kepada BUMN sendiri sudah dapat dibiayai dari dividen itu sendiri. Nah, karena itu ada 3 poin yang saya rasa memang kita akan fokus ke depan, yaitu 1, penugasan BUMN, bagaimana memastikan mendukung ekonomi kerakyatan, nanti saya jabarkan. Lalu kedua, pembangunan berkelanjutan melalui proyek strategis nasional, ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang tentu kita bisa lihat bisa lebih baik, karena kita sendiri kalau kita lihat pernah juga mengalami pertumbuhan hampir 7% lebih itu di tahun 90-an, dan kemarin pada saat setelah COVID pun kita bisa tumbuh 7%. Jadi artinya pernah ada track record itu, jadi bukan sesuatu yang memang di awang-awang. Lalu yang ketiga, bagaimana kembali tetap memasukkan kontribusi terhadap pendapatan negara. Kita bisa lihat bagaimana 92% pembiayaan kredit usaha rakyat dilakukan oleh bank-bank BUMN dengan nilai hampir 1.000 triliun lebih, sedangkan 8% sisanya oleh bank swasta dan lainnya. Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama 7 menteri lain, ada 1 yang diminta, yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non-bank. Ya, ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat. Nah, memang ini masih ada usulan apakah 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kami mengusulkan memang kurang lebih kalau bisa dengan track record 5 tahun, tidak 2 tahun. Karena kalau 2 tahun terlalu cepat, tapi nanti keputusannya tentu ada di atas. Dan di situ kalau kita lihat angkanya kurang lebih di 100 juta, sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara itu nilainya 8,7 triliun. Nah, ini saya rasa bagian stimulus yang kita dorong, apalagi kita tahu memang daya beli dari masyarakat dan UMKM pada saat ini sedang terpukul. Nah, ini salah satu kemarin rapat yang kita lakukan bersama Menko. Kami juga sedang mereview target penyaluran KUR tahun 2025 untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, yaitu kalau kita lihat targetnya untuk 2025 ini kurang lebih 200 sampai 300 triliun. Nah, ini yang kembali sesuai dengan track record sebelumnya, yaitu 1088 triliun, ini angkanya mirip-mirip yang kita dorong. Lalu ada usulan juga mengenai percepatan penyusunan perjanjian kerjasama antara Himbara dan AFC dalam rangka penjaminan kredit usaha Alsintan. Ini juga kita lagi review sejalan dengan tentu bagaimana pertanian ini menjadi sebuah strategi besar untuk mendukung swasembada pangan. Ini kita sedang review juga hasil diskusi yang hari Minggu kemarin. Lalu peningkatan porsi pembiayaan Himbara dalam sektor padat karya untuk membuka lapangan kerja baru. Ini salah satu tentu KUR dan UMKM dan lain-lainnya. Dan kami tambahkan juga kita tahu ada PR sebelumnya mengenai PNM Mekar yang sekarang jumlahnya sudah 21,2 juta ibu-ibu nasabah di desa-desa. Kita mendorong bagaimana sisa anggaran BI ya, yaitu mungkin bisa dipinjamkan di PNM Mekar dengan bunga 0%, sehingga pinjaman dari ibu-ibu PNM Mekar ini bisa turun, yang sekarang 24% bisa turun ke 18%. Ini salah satu PR yang mungkin kita akan usulkan bagaimana pimpinan Komisi 6 juga bisa mendorong berdiskusi dengan berbagai komisi yang ada di DPR. Jadi keberpihakan BUMN Komisi 6 kepada ekonomi kerakyatan di sini jelas. Ada KUR, ada Alsintan, ada hapus buku, ada juga bagaimana
biaya yang lebih murah untuk PN Mekar. Dan tentu juga tadi sejalan dengan program Al-Sintan, sebenarnya kita sendiri sudah punya program besar yaitu Makmur, di mana kita coba menerobos yang namanya petani itu mendapatkan pupuk non subsidi, lalu juga ada asuransi gagal panennya, lalu ada pembiayaannya, dan yang terpenting itu bibitnya yang benar, dan tentu ada off-takernya. Nah, salah satu sukses story yang memang kita sudah sepakati sebelumnya itu di kopi. Kopi itu kita sudah membuka lahan sampai 12.000 hektar, di mana itu ada off-takernya antara BUMN dengan private sector, swasta. Nah, kalau kita lihat data-data kita sendiri, yang hari ini itu ada 368.000 hektar, yang terdiri tentu dari padi, sawit, tebu, jagung, kopi. Ini bagian mungkin program yang kita juga bisa selasarkan ke depan sebagai tolak ukur bagaimana swasembada pangan ini bisa berkelanjutkan, tetapi dengan ekosistem yang sehat. Tidak kita terlalu bergantung kepada terus-menerus subsidi-subsidi yang lain-lainnya. Lalu juga tentu bagaimana kita mendukung pembangunan berkelanjutan melalui proyek strategis nasional sebagai untuk pertumbuhan ekonomi. Kita bisa lihat ya bagaimana, next slide, ya pembangunan jalan tol Trans Jawa yang sudah berlanjut, Trans Sumatera yang ini menjadi catatan karena memang 5 tahun ke depan salah satunya penyelesaian dari Trans Sumatera, ya di mana salah satu PMN yang kita bisa lihat di HK dan lain-lain ini kontinuitas untuk proyek Trans Sumatera. Lalu pembangunan LRT, lalu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, lalu juga pembangunan 37 bandara dan pengelolaan dan 71. Alhamdulillah mungkin nanti pada saat yang tepat kita juga bisa melihat bagaimana renovasi menyeluruh untuk airport yang di Bali, ya, dan termasuk airport yang di Jakarta. Airport yang di Jakarta itu kemarin sempat ada usulan sebelumnya, ya, ada pembangunan Terminal 4 yang memakan biaya hampir 14 triliun. Tetapi setelah kita review di pemimpinan kami semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan Terminal 4, ya. Tetapi hanya memerlukan dana 1 triliun untuk perbaikan daripada Terminal 1, 2, 3, sehingga kita bisa melihat lonjakan yang angkanya hampir 80-100 juta, itu efisiensi yang luar biasa. Nah, untuk di Bali memang kita melakukan juga efisiensi, yaitu dengan berbagai renovasi, sehingga nanti penumpangnya bisa tumbuh dari 24 menjadi 32 juta tanpa airport baru. Ya, tentu kalau ada penambahan airport di depannya, ya silahkan. Karena memang kalau kita lihat Bali ini angkanya bisa 50-100 juta. Di rapat bersama Menko Perekonomian dengan Ibu Menteri Pariwisata, saya rasa target daripada pariwisata itu akan ditargetkan hampir 20-29 juta untuk 5 tahun ke depan. Artinya ekosistem itu tidak lain ya ada di kita, baik airport, penerbangan, dan lain-lainnya. Lalu kita bisa lihat juga bagaimana pembangunan kawasan ekonomi khusus Sanur, insya Allah juga Maret nanti rumah sakitnya dibuka, yaitu Mayo Clinic. Tetapi kalau hotelnya sendiri mungkin beberapa pimpinan sudah lihat bagaimana ekosistem daripada kita berkompetisi dengan rumah-rumah sakit atau fasilitas internasional yang tidak kalah bagusnya dengan Singapura dan Malaysia. Insya Allah jadi tahun depan ini progres yang kita sama-sama lakukan 3 tahun terakhir menjadi kenyataan. Lalu kita juga terus mendukung sesuai dengan program hilirisasi yang berkelanjutan. Kita bisa lihat kita sekarang sudah mempunyai ya pemurnian konsentrat tembaga single line terbesar di dunia. Ya, kita lihat sekarang kita sudah mulai bisa reserve ya 50 ton emas per tahun. Artinya kalau kita lihat reserve cadangan emas Indonesia ini nomor 6 terbesar di dunia. Tetapi kalau reserve keuangan negara berbasiskan emas, kita ranking 40 di dunia. Sedangkan kalau kita lihat ekonomi kita ini terbesar nomor 16. Jadi hal-hal ini yang terus akan tingkatan karena kembali yang selama ini emas dijual ke luar negeri sekarang harus di-refine di dalam negeri. Nah, ini salah satu kita mendukung hilirisasi, dan kemarin juga saya sampaikan kepada rapat Menko mengenai hasil daripada refinery ini ada yang menarik, yaitu terproduksinya juga 280 ton selenium. Artinya ini bahan untuk semikonduktor yang selama ini kita kalah dengan Malaysia. Artinya bahan bakunya kita sudah produksi. Aman pun punya
hasil produksi selenium ini. Saya lupa jumlahnya karena memang itu di private sector. Artinya ke depan kalau pemerintah ada kebijakan bagaimana kita membangun semikonduktor, seperti juga kita mendorong hilirisasi nikel kemarin, ini sudah ada bahan bakunya di Indonesia. Lalu kita bisa lihat smelter grade alumina yang selama ini kita import aluminium sampai 1,2 juta. Dengan kita membangun ini dan memproduksi insya Allah di bulan Desember, ini masuk 100 kerja program kita kemarin saya laporkan kepada Pak Menko, dan ini produksinya menjadi 1 juta, artinya import kita untuk alumina tinggal 200.000, dan kita bagaimana bisa connecting nanti ke dunia menghasilkan green alumina, supaya kita menjadi ekosistem tidak hanya baterai tetapi bahan untuk mobilnya sendiri, untuk bodi mobil dan lain-lain. Nah kita juga alhamdulillah sudah berhasil waktu itu mengakuisisi saham Vale 34%. Jadi kalau sebelumnya ada Freeport, sekarang ada Vale 34%. Dan di sini tentu dengan rencana kunjungan Bapak Presiden, kemarin kita sudah masukkan ke Pak Menteri Luar Negeri juga, untuk mulai berdiskusi mendorong investasi Ford Motor Company di Indonesia. Ya, kita ingin menjadi sebuah supply chain ekosistem EV baterai dunia, dan juga Volkswagen. Nah, karena kita sendiri untuk kerjasama dengan yang CATL Mind ID yang total investasinya 5,5 miliar, ini 2026 sudah keluar baterainya, dan beberapa tentu konsumer mobil dunia sudah saya lihat kemarin sudah mulai kontrak. Artinya ini sebuah kenyataan yang kita harus jaga hilirisasi ini. Kami juga tentu mendorong hilirisasi lain yang nanti pada perkembangannya kita diskusikan lebih dalam, apakah itu hilirisasi untuk jenis-jenis perikanan atau tentu hortikultura dan lain-lain seperti kelapa. Ini tentu menjadi progres ke depannya. Lalu tentu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan bahwa ke depan ini, next slide, kita mempunyai target dividen 90 triliun. Jadi ini masih ada 2 bulan, kita sedang kerja keras untuk mencapai target ini. Tapi kalau kita lihat insya Allah Pak Sesmen ya, angka kita sudah di 95-96%. Jadi insya Allah target 90 triliun ini akan tercapai, dan kita sedang menyusun roadmap ke depan di tahun 2026, 27, 28, 29 bisa nggak tembus daripada target dividen BUMN ini mencapai 100 triliun. Dan tentu pendapatan negara dari PNBP dan pajak terus meningkat, karena memang tadi salah satunya yang terbesar hilirisasi sudah banyak di dalam negeri. Lalu kita sampaikan juga, ini juga untuk menjawab pertemuan sebelumnya, berapa perusahaan BUMN yang masih dalam proses cash flow negatif atau rugi. Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85%. Ada 7 yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan. Salah satunya misalnya Krakatau Steel, sebenarnya sudah terjadi restrukturisasi tahun 2019. Ya, cuman kemarin ada kebakaran. Nah, ini tentu mengganggu daripada operasional secara menyeluruh. Nah, kita sedangkan mencari jalan apakah dengan kondisi yang hari ini, ya setelah kita bekerja sama dengan POSCO dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif, nah yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini kita sedang coba mencari jalan. Lalu Bio Farma sendiri, ini sebenarnya ada impairment daripada vaksin, karena waktu itu memang kita ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk dipastikan, tetapi tentu ketika COVID sudah tidak ada sisa vaksinnya, ya kita mesti impairment karena memang kan sudah lewat expiring date-nya. Jadi itu saya rasa bukan sesuatu yang memang dilihat sebagai kerugian negara, memang waktu itu kita harus reserve karena pada saat itu kita perang melawan COVID. Lalu juga ada beberapa penyelesaian nanti mengenai Indofarma yang kemarin saya sudah sampaikan juga, sama kita mencari partner, ada yang supply bahan baku lalu diproses di Indofarma, sehingga nanti kita juga seperti kemarin disampaikan di Bio Farma, kita masuk ke global supply chains daripada healthcare sistem dunia. Bio Farma kemarin sudah mendapatkan
komitmen baru dari internasional senilai 1,4 triliun ya untuk distribusi vaksin polio, karena kita ini menjadi bagian yang terpenting untuk vaksin polio di dunia. Hampir 85% itu produksi dalam negeri yang didistribusikan ke 150 negara. Nah, ini salah satu sebenarnya the real global company yang kita punya. Dan di sini termasuk Indofarma kita coba perbaikin, terlepas dari ada isu-isunya, kita akan selesaikan juga dengan tentu kepegawaiannya, tetapi kita mesti scale up sedikit untuk supaya menjadi supply chain itu. Lalu kita juga Wijaya Karya, kemarin kita sudah ada jalan untuk restrukturisasi ya, termasuk daripada Wika Realty yang kemarin over expansion di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita lagi lakukan penelitian lebih dalam. Waskita Karya kemarin alhamdulillah sudah tanda tangan restrukturisasi senilai 26 triliun dengan 21 kreditur, dan kita terus Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari Bapak Menteri PU ya, bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7 karya menjadi 3 sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini. Lalu Jiwasraya saya rasa progresnya baik ya, tinggal proses likuidasi. Lalu juga Perumnas ini kemarin kita sudah duduk rencana di dalamnya, di internal Kementerian BUMN kita sudah duduk bahwa untuk bisnis model Perumnas ke depan tidak lagi landed house, tetapi juga mesti bertingkat, karena kita bilang dari komposisi lahan di Indonesia ini kan kita ketahui memang 70% laut, 30% tanah. Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, ya tidak mungkin progres perumahan ini kita membangun terus yang landed house. Artinya tidak cukup tanahnya. Apalagi kita lihat kita sendiri akan membangun industrial, ya juga saat bersamaan juga perkebunan, perhutanan dan lain-lain. Nah, ini strategi ini Perumnas kita dorong, dan sebagai catatan ke Perumnas juga kita minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen dari pemerintah daerah tersebut. Di mana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya tetapi akses jalan masuknya tidak ada, akses fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung. Ini beberapa kita lihat kondisi Perumnas seperti itu. Dan ini yang kita akan paparkan sejalan dengan tentu strategi pembangunan banyaknya rumah baru. Kita salah satunya nanti insya Allah kita akan mengundang juga pimpinan Komisi 6 dan anggota Komisi untuk melihat TOD-TOD yang sudah jadi kerjasama Perumnas dengan kereta api. Sudah ada 8 proyek yang jadi dan tingkat kelakuannya itu sampai 75%. Dan ini terjadi subsidi silang antara apartemen yang mampu dan apartemen yang bersubsidi. Ini sudah jadi. Yang ke-9 kita akan luncuran masuk ke dalam program 100 hari. Kemarin kita usulkan. Itu daerahnya saya lupa di mana, mohon maaf. Cuman Tanjung Barat rencananya. Lalu PNRI ini sebenarnya percetakan. Ini karena dulu semuanya harus cetak di sini, surat-surat negara. Sekarang tentu dengan terbukanya ya market, tentu ini mulai kalah bersaing. Ini yang salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI. Tentu sejalan dengan yang disampaikan, kita terus mengkonsolidasikan BUMN yang ada di kita. Diawali di tahun 2019 itu ada 24 BUMN, total BUMN sendiri ada 114. Ini yang kembali waktu itu saya tawarkan ke pimpinan Komisi 6 dan tentu wakil daripada rakyat anggota Komisi 6, bahwa banyaknya BUMN itu tidak mencerminkan kesehatan sebuah usaha. Bahkan kadang-kadang sinergisitas ini justru membunuh daripada pengusaha daerah dan private sector. Nah, tinggal bagaimana kita sinkronisasi di market yang terbuka ini peran BUMN seperti apa. Dan sejalan dengan itu kita turunkan total klasternya dari 24 menjadi 12, lalu dari 114 BUMN menjadi 47, dan sekarang ke depan menjadi 11 klaster dan 30 BUMN. Kita bisa lihat sekarang yang kita coba klasterisasi. Ini ada energi, Pertamina PLN, pangan PTPN Pupuk Indonesia dan Bulog. Kita sedang mengusulkan PTPN untuk merger dengan Perhutani, sehingga kita punya luas lahan 2,2 juta hektar,
sehingga kita bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan. Ya, kita tahu kita mau swasembada gula, tetapi lahannya tidak cukup. Nah, ini yang kita harus remapping. Apalagi beberapa industri ya memang sudah mulai kalah bersaing. Nah, ini yang kita coba lakukan untuk progres-progres seperti itu. Kesehatan itu Bio Farma tadi sudah kita sampaikan. Ya, di situ ada Kimia Farma, Indofarma. Kita sedang juga melobi apa mungkin ya rumah sakit yang sudah kita mergerkan itu sudah jadi satu dipindahkan ke bawah Indofarma, Bio Farma, supaya ini menjadi sebuah sistem healthcare antara apotek, produksi dan juga rumah sakit, sehingga kita memaksa seluruh rumah sakit kita menggunakan obat-obat dalam negeri, tidak import lagi. Nah, ini salah satunya. Cuman ini roadmap yang nanti kita terus dorong, berhasil atau tidaknya tentu konsekuensi dengan kita coba restrukturasi dan lain-lain. Lalu Minerba, Mine ID ini sudah konsolidasi semua nikel, gold, copper, batu bara dan lain-lain. Dan kemarin sudah ada pembicaraan juga kalau memang ada keberpihakan bahwa batu bara kita akan jadikan DME ya untuk substitusi LPG ke depan gitu. Lalu kita juga mendorong tentu konsolidasi di infrastruktur. Tadi saya sampaikan, kita sedang mendukung suratnya. Kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adikarya, HK, Perumnas dan PP saja. Jadi tidak sebanyak yang sebelumnya. Lalu juga keuangan tetap ada Bank Mandiri, BRR, BNI, BTN. Tadi penugasannya berat sekali. Ya, di sini ada macam-macam yang saya sudah sampaikan. Lalu juga asuransi dan dana pensiun AFG. Kembali saya akan mendorong konsolidasi dana pensiun. Dan tentu ini ada PR yang tertinggal kemarin mengenai program bersih-bersih dana pensiun. Ya, di mana kita bisa lihat banyak kasus korupsi di dana pensiun BUMN yang kita sekarang mulai akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung, ini harus dikonsolidasikan. Lalu mengenai pertahanan Defense ID, pariwisata Injourney kita juga sedang bicara untuk Garuda dan Pelita dimasukkan di dalam ekosistem Injourney, ya. Nanti dilanjutkan Pak Adi sama. Oh, siap. Okay. Izin. Lalu yang logistik itu ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Dan kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim. Kalau kita terpotong-potong antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman Pelni dan ASDP itu tidak menjadi satu policy, kita akan salah bersaing. Akhirnya apa? Tembusnya barang-barang import dari berbagai negara. Nah, ini kita harus mulai punya keberpihakan bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita tentukan untuk akses daripada import. Karena banyak sekali sekarang import ini juga dumping import yang sehingga membunuh UMKM kita. Nah, ini kita coba konsolidasikan, tidak lain kita bukan mau memprotek tetapi bagian fairness. Karena kita tidak mungkin menjadi negara yang terus didumping secara tentu produksi-produksi dalam luar negeri tanpa struktur pajak, struktur distribusi yang fairness untuk bangsa kita sendiri. Lalu telekomunikasi ada Telkom Pruri. Saya sudah sampaikan tadi dana pensiun Taspen Asabri, nanti apakah di kami, apakah nanti di Kemenq, karena ada BPJS TK dan lain-lain, kita usulkan ke sana. Lalu ada integrasi karya, integrasi BUMN laut dan lain-lain. Dan tentu yang terakhir kita sampaikan ini mengenai pendanaan atau anggaran untuk 2025 ini kita kemarin sudah digetok di angka 277 miliar, yaitu di mana ada gaji dan tunjangan itu 78,42 miliar, ada operasional kantor itu 71 miliar, dukungan pemilihan BUMN itu ada 80, ada 47, lalu ada pengembangan dan pengawasan itu 80. Nah, memang terus terang dengan anggar 277 ini, dengan kemarin dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kita ditambahkan 3 deputi. Nah, ini yang kita sedang nego juga, tidak mungkin kami dananya cukup.
ya, karena ada penambahan, atau sementara kita memakai struktur yang ada sampai kita ketemu pendanaan yang cukup kepada kami. Karena selama ini pun kami dengan efisiensi yang kita lakukan kita bisa berjalan. Nah, cuman ini kita sedang progres ke Menpan RB karena kita tahu kemarin semua anggaran saya rasa memang pada saat ini belum bisa diajukan sampai ada keputusan berikutnya. Nah, ini juga yang kita sampaikan, tentu terima kasih atas dukungan Komisi 6 selama ini, di mana kita bisa lihat progres kita terus meningkat secara dividen, dan ke depan tentu masalah pembiayaan juga harus diseimbangkan karena tidak mungkin dividennya naik tetapi kosnya terus menurun. Ini menyulitkan kami untuk beroperasi. Dan yang terakhir tentu ini yang kita coba lakukan, ini slide terakhir izin, bahwa dengan perubahan yang terjadi di dunia kita coba membangun, mengagregasi daripada menjadi pelopor ekonomi hijau. Karena semua ini ke depan barang-barang yang dikirim ke luar negeri harus masuk hijau. Nah, karena ini saya ada wamen baru tugasnya ESG. Saya tahu berat, selain ada tentu Pak Doni dan Pak Tiko yang memang portfolio. Izin Pak Tiko hari ini tidak hadir karena ada rapat mengenai undangan Menteri ESDM mengenai subsidi dan kompensasi listrik dan BBM. Di sini kenapa pelopor ekonomi hijau? Semua produksi listrik ke depan atau energi ke depan di seluruh pabrik-pabrik atau industri estate ataupun perkebunan ini harus memakai listrik hijau. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengirim barang ke luar negeri. Nah, di sini salah satu memang kita ingin menawarkan bagaimana konsolidasi daripada tadi demand listrik hijau sesuai dengan RUPTL yang terbarukan. Nah, kita sudah bicara dengan Menteri SDM mengenai hal ini. Lalu juga inovasi teknologi digital. Ini tidak mau sekarang dengan semua satu data kita harus migrasi ke arah satu digital system. Ya, tadi disampaikan ada KUR, ada Alsintan, ada penghapus bukuan. Ini semua nanti berdasarkan data. Ya, kalau tidak nanti ada masalah di kemudian hari. Nah, ini yang saya rasa teknologi ini kita dorong. Tentu pemimpin inklusi sosial, pendukung infrastruktur berkelas dunia sama. Kita ingin memastikan juga infrastruktur kita sekarang bagaimana punya standar yang baik dengan negara-negara lain. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lain, memang kita harus punya standar setinggi itu. Lalu tentu hal-hal yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Mungkin itu pimpinan, sementara untuk highlight program 5 tahun 100 hari kita juga sedang rapikan, karena memang tadi dari rapat Menko ada beberapa hal yang perlu kita sinergikan dengan keputusan daripada policy daripada ekonomi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.